الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para mahasiswa yang tergabung dalam LDF, Lembaga Dakwah Fakultas ya, Tuhfa An-Nafis ya. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat-Nya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-Nya senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk bisa bergabung di LDF At-Tuhfa An-Nafis ya, dalam rangka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak ya di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya minum air di telaga Al-Kautsar yang dihidangkan langsung oleh Rasulullah SAW, dan kita tidak termasuk golongan hamba Allah yang diusir-usir nanti kelak di telaga tersebut. Karena Rasulullah ketika melihat umatnya mendekati telaga Al-Kautsar, dengan penuh cinta beliau memanggil, wahai umatku, kemari, mari kita minum bersama. Akan tetapi ternyata ada para malaikat yang Allah utus untuk mengusir ya para hamba-hamba Allah tersebut. Dan Rasulullah bertanya, kenapa? Dia adalah umatku. Tapi jawab para malaikat, ya Rasulullah, sesungguhnya ya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalan engkau. Nah, jadi mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, tidak termasuk orang yang diusir oleh malaikat dari telaga tersebut. Nah, jadi kalau kita bicara tentang tema yang diberikan mengenai Rasulullah SAW adalah tauladan sepanjang masa, berarti kita juga harus kenal dulu siapa itu Rasulullah, apa kewajiban kita terhadap Rasulullah. Kalau kita sering mungkin ikut pengajian ya, mungkin kita akan mendapatkan materi siapa itu Rasulullah ya, dari nasab manakah, siapa nama ayahnya, siapa nama kakeknya, dan seterusnya. Lalu Rasulullah itu masa mudanya seperti apa, masa kanak-kanaknya seperti apa, kemudian ketika menerima wahyu seperti apa. Nah, maka sebelum kita berbicara tentang bagaimana menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan ya, karena memang Rasulullah adalah tauladan terbaik hingga akhir zaman, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib hukumnya untuk mengikuti beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ya, sudah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama liman kana yarjullaha. Yang pertama dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaannya dan pertemuannya nanti di hari akhir. Itu yang pertama. Jadi orang yang menjadikan Rasulullah SAW itu suri tauladan, yang pertama pasti orang-orang yang mengharapkan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaumal akhir, yang meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kehidupan kita di dunia ini tidak lama, akan berakhir, akan meninggal, dan kelak akan dibangkitkan kembali. Nah, orang-orang yang meyakini akan datangnya hari akhir ini,
ya pasti dia akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai rule of life gitu kan. Nah yang ketiga, siapa sebenarnya orang-orang yang akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan? Yaitu wadzakarullaha katsira, orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Nah, jadi paling tidak sudah kelihatan pada diri kita masing-masing. Kita bisa mengacah, bisa bercermin terhadap diri kita sendiri. Kira-kira kita termasuk dari 3 tadi tidak? Kalau kita sudah termasuk dari 3 golongan tadi, mungkin ya bisa dikategorikan kita sudah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Itu syarat minimal. Kita senantiasa berharap Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung ke siapapun gitu. Yang kedua, kita percaya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hidup ini tidak lama dan pasti akan mati dan akan dibangkitkan kembali, dan ada jaza di situ. Ada balasan, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, siapa yang berbuat baik sekecil apapun akan Allah balas. Siapa yang berbuat jahat sekecil apapun juga akan Allah berikan balasan. Gitu. Nah, yang terakhir itu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi ya, sebelum kita bicara tentang suri tauladan tersebut, ya, paling tidak harus kita tahu dulu apa sih kewajiban kita terhadap Rasul. Ya, mungkin kita sudah pernah mendapatkan materi ini, ya, materi tentang kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu yang pertama yaitu tasdiquhu fima akhbar. Ya, kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sedikit pun ada keraguan dalam hati kita. Coba kita lihat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kalau kita menggunakan akal logika kita, itu tidak masuk akal. Kalau kita menggunakan pemikiran kita yang sangat terbatas, itu tidak masuk ke dalam otak kita. Kenapa? Ya, bagaimana mungkin gitu kan seorang manusia bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, Mi'raj, ya, di langit ke-7. Itu dilakukan dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya, ya, dalam waktu yang sangat sebentar, 1 malam saja. Kalau kita tidak beriman pada Rasulullah SAW, pasti kita tidak akan percaya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ya, mereka mengejek Rasulullah. Ya, ada salah seorang ya dedengkotnya orang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Saat itu dia temuin Rasulullah, dia bilang, ya Muhammad, benar nih kamu naik ke atas, ya, ke langit ke-7 dalam waktu yang sangat singkat, dalam 1 malam. Kata Rasulullah, benar. Ya, kalau gitu coba angkat kaki kamu 1. Diangkatnya Rasulullah. Terus kaki satunya lagi diangkat. Kata Rasulullah, nggak bisa, pasti jatuh saya. Kalau angkat kaki saja kamu nggak bisa, ya, dua-duanya bagaimana dengan Mi'raj, ya, naik ke langit ke-7 dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jadi kalau seandainya kita bicara tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW, kalau kita tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, ya, kita tidak akan tahu. Gitu. Maka paling tidak pertama kita harus membenarkan, meyakini, ya, bahwasanya apa yang Rasulullah SAW kabarkan itu benar, mutlak 100%, tidak ada sedikit pun keraguan. Abu Bakar As-Siddiq, salah sahabat Rasulullah SAW, ya, beliau kenapa diberikan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan? Karena beliaulah contoh orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kewajiban kita yang kedua terhadap Rasulullah yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati semua perintahnya, ya. Mentaati semua perintah Rasulullah SAW. Ya. Ada yang mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita lupa ya, di dalam Al-Quran itu ya, jangan sampai kita hanya mengaku diri kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah justru tidak mencintai kita. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti Rasulullah. Kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Artinya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua mata uang, ya, kiri dan kanan itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Cinta Rasulullah juga bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kemudian yang ketiga, apa kewajiban kita kepada Rasulullah SAW? Ya, ijtinabu ma naha anhu, menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwasanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka taati, dan apa yang dilarangnya maka jauhi. Nah, ini ada di surah Al-Hasyr. Bagaimana mungkin bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan kalau seandainya kita belum mengenal kewajiban kita terhadap Rasul itu apa? Nah, maka yang terakhir, ya, yang wajib kita ketahui, ya, apa kewajiban kita terhadap Rasul itu? La na'budullaha illa bima syara'. Kita tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Ya, kita tidak asal-asalan menyembah Allah. Kalau kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya. Nah, para sahabat melihat Rasulullah salat, rukunnya ya tertib, mulai dari niat, takbiratul ihram, al-fatihah dan seterusnya. Ya. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salat pun harus sama apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Tidak boleh kita seakan-akan, oh saya pengen ya bervariasi dalam sholat, nah, mulai dari salam dulu gitu kan, nanti takbirnya terakhir. Nah, itu nggak boleh gitu. Harus tertib gitu kan. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan, ya, kalau katanya sholat sebagaimana saya sholat, maka kita lakukan sholat sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Adik-adik, ya, para mahasiswa dan mahasiswi umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita sudah mengenal, sudah mengetahui kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW, maka kita juga harus mengetahui ya sosok pribadi dari seorang Nabi Muhammad SAW. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang, kan? Nah, bagaimana kita mau sayang, mau cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak kenal sosok beliau, kan? Jadi kalau kita ingin sayang, mau mencintai Rasulullah, kita kenal dulu. Nah, di bulan Maulid ini paling tidak, ya, kalau kita punya buku Sirah Nabawi, ya, perjalanan hidup Rasulullah SAW, itu kita khatamkan kembali. Mungkin 1 tahun kita tinggal di lemari, tidak pernah kita buka. Nah, di bulan Maulid ini hendaklah kita buka kembali, kita telaah kembali, gitu kan. Jangan sampai pernah beli buku Sirah tapi belum khatam sama sekali, atau jangan-jangan belum disentuh sama sekali kecuali pas beli, gitu kan. Minimal misalnya, ya, ada yang terbaru yang sangat fenomenal karyanya, ya, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, dengan judul Ar-Rahiqul Maktum. Nah, itu beliau sangat detail sekali, ya, menceritakan perjalanan hidup Rasulullah SAW mulai dari sebelum dilahirkan sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, mungkin kalau yang sudah punya, nah, itu dibuka kembali. Bagi yang belum punya, nah, silakan beli di toko-toko terdekat dari rumah Anda. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah, bagaimana mungkin kita bisa menjadikannya seorang tauladan sebagai rule of life, gitu kan, dalam hidup kita, tapi kita tidak mengenalnya. Nah, bisa jadi, ya, di antara, ya,
keterjerumusan generasi-generasi sekarang, generasi-generasi milenial sekarang gitu kan, mengidolakan orang-orang yang tidak jelas sebenarnya dari segi keimanan, dari segi pengaruh dan sebagainya itu. Karena mereka ya, hanya melihat fisik saja. Mereka tidak tahu bagaimana ya Rasulullah SAW itu ya. Kalau kita melihat menjadikan beliau sebagai tauladan dalam hal ibadah, beliau itu kan sudah dijamin masuk surga. Beliau itu kan sudah tidak ada lagi sebenarnya beban. Tapi ya beliau ketika sholat malam ya sampai bengkak kakinya ya. Sampai-sampai istri beliau ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, buat apa engkau ibadah sampai kakimu bengkak seperti ini? Ya, bukankah dosamu sudah diampuni? Gitu kan? Amal-amalmu sudah dijamin diterima dan kau sudah dijamin juga masuk surga. Buat apa? Apa jawab Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur gitu kan? Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kebanyakan dari kita ketika diberikan fasilitas, ya seakan-akan fasilitas itu segalanya. Gitu. Jadi karena ada fasilitas itu akhirnya kita tidak mau lagi kerja, tidak mau lagi produktif, tidak lagi mau berpikir bagaimana cara supaya kita bisa maju lebih hebat dari yang lain. Gitu kan. Rasulullah dengan fasilitasnya ya dijamin masuk surga, tetap beliau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Rindu ya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rindu ya, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fasilitas yang Allah berikan kepada beliau tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang digunakan hanya untuk berleha-leha, untuk bermalas-malasan. Justru beliau semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan fasilitas yang beliau berikan. Contoh kedua, misalnya Rasulullah itu kan ketika Isra dan Mi'raj, Allah fasilitasi ya kendaraan yang begitu cepat. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dengan ketujuh dalam satu malam, ya. Nah, itu kan itu mukjizat yang Allah berikan. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak menggunakan fasilitas mukjizat itu ketika hijrah ke kota Madinah? Nah, justru Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya, beliau menggunakan ya, cara beliau secara manusiawi. Pakai dikejar-kejar segala oleh orang kafir gitu kan. Pakai minjem navigator segala, padahal navigatornya orang non muslim juga. Pakai sembunyi dulu di Gua Thur gitu kan, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai-sampai para penduduk Madinah yang sudah nunggu-nunggu nih Rasulullah ini jadi sampai atau tidak gitu kan. Ada yang nunggu di atas pohon kurma melihat ke sana kemari apakah Rasulullah sudah datang atau belum. Gitu. Nah, kalau Rasulullah ingin menggunakan fasilitas mukjizatnya, nah itu sebenarnya dalam kedipan mata selesai sampai itu kota Madinah. Tapi Rasulullah tidak menggunakan itu. Ya, Rasulullah justru ingin melaksanakannya dengan cara kemanusiawiannya, gitu kan? Berlelah-lelah berjalan kaki dari kota Makkah ke kota Madinah. Bukan naik kuda, bukan naik Mercy, gitu kan? Nah, padahal Rasulullah punya fasilitas mukjizat, ya. Tapi Rasulullah tidak melaksanakan itu, ya. Kenapa? Karena kita sebagai umatnya akan melihat, ya. Inilah sebenarnya sosok suri tauladan yang harus kita ikuti. Ya. Kalau beliau menggunakan mukjizat, ya, mungkin kita akan mengatakan ya wajar kalau Nabi Muhammad itu ya bisa melakukan hal seperti itu. Dia menggunakan fasilitas mukjizat, gitu kan? Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak. Ya. Makanya beliaulah ya yang lebih berhak kita jadikan suri tauladan dalam hidup kita. Baik. Nah, kembali kita ke tema ya. Rasulullah SAW adalah suri tauladan terbaik sepanjang masa. Nah, jadi kita bisa melihat sosok Rasulullah itu dari aspek apa? Pertama, ya, Rasulullah itu sebagai individu yang independen, ya, mandiri. Ya, Rasulullah itu mandiri dari sejak kecil. Ya. Bayangkan seorang anak kecil ya masih di dalam perut seorang anak kecil sudah yatim, kemudian berumur 6 tahun ya, ibunya juga meninggal, akhirnya jatuh yatim piatu ya. Nah, ini adalah bagian dari
ya perjalanan yang memang sudah Allah bekali Rasulullah itu, karena beliau akan mengemban amanah yang sangat besar. Ya. Karena beliau akan mengemban amanah yang sangat besar, makanya Allah siapkan beliau dari sejak sebelum lahir bahkan. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, ini bagian dari persiapan-persiapan yang Allah berikan. Kita lihat bagaimana ketika beliau remaja, ya, umur 12 tahun sudah diajak oleh paman beliau Abu Thalib, ya, berniaganya nggak tanggung-tanggung, ya, berniaganya sudah keluar kota, keluar negeri, ya. Nah, kebiasaan orang-orang kaum Arab, mereka melakukan niaga itu, ya, ke negeri Syam dan negeri Yaman. Makanya di surat Quraisy itu liila fi Quraisy ila fihim rihat syita'i was-shaif, ya. Jadi orang-orang Quraisy itu melakukan dagang di waktu di musim panas dan di musim dingin, ya. Rihat syita was-shaif, ya, di musim dingin dan di musim panas. Nah, perdagangan Rasulullah SAW bersama paman beliau Abu Thalib, ya, itu ke negeri Yaman. Negeri Yaman itu, ya, sesuai dengan namanya Yaman artinya kanan, berarti posisinya di sebelah kanan dari kota Makkah. Ya. Sedangkan Syam, ya, itu sebelah kiri sesuai dengan definisinya, ya, secara bahasa Syam itu artinya kiri. Nah, sekarang Syam itu sudah tidak ada lagi, sudah terpecah menjadi 4 negara. Negeri Syam, ya, Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania. Nah, jadi, ya, Rasulullah itu mandiri. Beliau menggembalakan kambing. Jadi Rasulullah SAW itu sudah mandiri dari kecil. Nah, ketika Rasulullah SAW berdagang lagi, ya, beliau bertemu dengan seorang wanita saudagar yang sangat kaya, gitu kan, bernama Khadijah binti Khuwailid. Memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Maka Rasulullah SAW mencoba untuk bekerja dengan Khadijah, ya, sebagai pedagang. Rasulullah menawarkan diri, ya, untuk mendagangkan barang dagangan milik Khadijah, ya. Nah, sejak Rasulullah SAW menjadi pegawainya Khadijah, ya, Khadijah merasakan sekali banyak manfaat yang dia dapatkan. Bahkan, ya, hampir semua niaga yang dia amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, semuanya menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Dan Khadijah sudah mulai tertarik kepada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat jujur dalam berdagang, dalam berbisnis. Maka, ya, diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk berdagang, ya, ditemani oleh budaknya Khadijah bernama Maisarah. Dan perlu diketahui Maisarah ini, ya, laki-laki, bukan perempuan, ya. Jangan sampai nanti Rasulullah berjalan-jalan dagang berdua sama perempuan, gitu. Kita di Indonesia Maisarah itu nama perempuan, gitu kan. Kalau di Arab Maisarah itu nama laki-laki. Nah, budaknya Khadijah. Nah, berdaganglah mereka keluar, ya. Dan sepulang dari berdagang ke luar negeri itu, ya, Maisarah menceritakan bagaimana gigihnya, bagaimana sungguh-sungguhnya, bagaimana akhlak seorang Muhammad dalam melakukan perdagangan. Maka dengan itulah akhirnya Khadijah, ya, terpaut hatinya pada seorang Muhammad, ya, yang jujur, yang terkenal dengan Al-Amin, ya, yang amanah, yang terpercaya, gitu, ya. Nah, padahal Khadijah itu, ya, sudah banyak para bangsawan yang melamar Khadijah, tapi itu semuanya ditolak sama Khadijah. Tapi ketika bertemu dengan seorang Muhammad SAW, ya, Khadijah, ya, melihat sosoknya yang begitu luar biasa, akhlaknya yang mulia, adabnya yang tinggi, gitu. Akhirnya Khadijah memutuskan untuk, ya, melamar, ya. Nah, di sini seakan-akan nih seorang perempuan melamar laki-laki, ya. Tapi tidak, Khadijah dia punya kehormatan, ya. Dia punya kehormatan, maka dia tidak akan sampaikan langsung ke Nabi Muhammad, tapi dia akan sampaikan langsung kepada
paman beliau, ya, paman beliau. Nah, dari situ Rasulullah SAW menyetujui, maka menikahlah mereka. Ya. Pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW itu mahar Rasulullah berapa? Dikisahkan bahwasanya mahar Rasulullah itu, ya, sekitar 20 ekor onta ditambah dengan beberapa emas, keping emas. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung mahar Rasulullah SAW dalam menikah dengan Khadijah, ya, kalau kita lihat di ensiklopedia ekonomi Muslim, maharnya Rasulullah itu kalau dihitung dirupiahkan kemungkinan 1 M, 1 miliar. Ya. Luar biasa. Ini jangan sampai ketahuan sama calon mertua mahasiswa umrah ini. Bisa merusak nanti harga mahar. Nah, jadi ya Rasulullah itu saking mandirinya bisa mengumpulkan uang sebanyak itu untuk persiapan menikah dengan Khadijah. Ya. Coba mungkin sesekali nanti ya, para adik-adik mahasiswa dan mahasiswi untuk belajar mandiri gitu kan. Kalau yang saat ini masih minta uang jajan sama orang tua, coba telepon orang tuanya, ya. Tolong untuk bulan November sama Desember jangan dikirimin uang gitu kan. Saya ingin mencari uang sendiri. Tapi jangan pula ntar dirapel di bulan Januari gitu kan. Nah, jadi coba kita belajar mandiri sebagaimana Rasulullah SAW, ya. Bagaimana rasanya gitu kan berdagang. Apalagi sekarang kan kita menggunakan Instagram aja sudah bisa menghasilkan uang gitu kan. Mungkin ada yang jadi YouTuber gitu kan. Bisa ngambil uang iklan dari YouTube-nya gitu. Jadi banyak sekali sekarang, zaman-zaman sekarang untuk menjadi mandiri itu banyak sekali. Mungkin kita bisa coba gitu kan. Berdagang dengan aksesoris yang kita pakai. Jadi Rasulullah itu mandiri dan juga seorang businessman, ya, entrepreneur, ya itu. Jadi sosok Rasulullah SAW ini, ya, ketika dia belum jadi nabi saja sudah terlihat bagaimana orang-orang di sekitarnya, ya, mengakui bahwasannya beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, akhlaknya mulia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala abadikan dalam Al-Quran di surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Itu yang pertama, ya, yang kita bisa ambil dari Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, suri tauladan yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW itu yaitu sebagai pemimpin bangsa. Bayangkan di di Jazirah Arab saat itu, ya, banyak sekali suku-suku. Dan kondisi saat itu, ya, antara suku lain dengan suku yang lain itu, ya, saling saling bersaing, ya, siapakah yang paling mulia di antara suku-suku yang lain, ya. Maka, ya, Rasulullah hadir di sana, ya, bisa menyatukan suku-suku tersebut untuk menjadi, ya, komunitas bangsa yang beradab. Yang sebelumnya, ya, jahiliyah adalah hal, ya, jahil, ya, tentang ilmu peradaban, jahil tentang ilmu ketuhanan, jahil tentang ilmu persaudaraan, jahil tentang ilmu persatuan gitu kan. Makanya disebut dengan jahiliyah. Nah, Rasulullah SAW hadir di situ ketika beliau belum diutus menjadi Rasulullah, yang menjadi Rasul. Justru beliau hadir dengan cara, ya, ketika terjadi perombakan Ka'bah, ya, Ka'bah itu kan dirombak, ya. Setelah selesai dirombak, maka ada satu yang perlu diletakkan, yaitu Hajar Aswad. Ketika peletakan Hajar Aswad itu, semua suku, semua tokoh mengakui bahwasanya mereka yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut di sisi Ka'bah. Suku yang satu bilang kami yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Suku yang lain berkata kami lah yang lebih berhak. Akhirnya ada yang mengusulkan bagaimana, ya, kalau seandainya yang berhak meletakkan Hajar Aswad di sisi Ka'bah yaitu orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Maka itu disepakati.
Kemudian pas besok harinya ternyata yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semuanya berteriak, "Ya kami ridho, ya kami rela kalau seandainya Al-Amin, seorang yang terpercaya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan Hajar Aswad." Tapi Nabi Muhammad ya, dia tidak egois. Beliau tidak serta-merta langsung mengangkat Hajar Aswad lalu meletakkannya ke sisi Ka'bah, tidak. Justru beliau ya mengambil sorbannya lalu meletakkan Hajar Aswad di atas sorbannya, lalu beliau panggil pimpinan-pimpinan suku untuk sama-sama mengangkat Hajar Aswad dengan cara ya di ujung-ujung sorbannya beliau minta kepada para pimpinan untuk memegang dan mengangkat Hajar Aswad. Lalu mereka mengangkatnya ke sisi Ka'bah ya, dan Rasulullah SAW pun lah yang meletakkan Hajar Aswad tersebut ke sisi Ka'bah. Ini bagaimana Rasulullah itu sangat demokratis sebenarnya, enggak egois. Gitu. Padahal beliau yang lebih berhak sebagaimana perjanjian, tapi beliau bagaimana bisa ya menyatukan para suku-suku yang ada di Arab saat itu ya. Kemudian beliau menjadikan bangsa Arab bersatu ya, dan mereka semuanya akhirnya menjadi saudara. Ini ada di surat apa? Surat Ali Imran ya. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, maka Allah satukan hati-hati kalian, gitu kan? Kemudian Allah jadikan kalian hidup saling bersaudara. Jadi ya, yang kedua yaitu kita bisa mentawadani bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin bangsa. Yang ketiga, kita bisa mentawadani Rasulullah SAW dalam aspek sebagai pemimpin keluarga. Kira-kira nih adik-adik sudah ada yang berkeluarga belum? Belum ya? Nah, jadi bagaimana ya seorang nabi bisa dijadikan contoh sebagai pemimpin keluarga kalau seandainya nabi tidak menikah, gitu kan? Bagaimana seorang nabi bisa dijadikan contoh dalam keluarga kalau dia tidak punya anak? Nah, sedangkan Rasulullah SAW beliau adalah seorang sosok tauladan yang bisa kita jadikan dalam aspek seorang pemimpin keluarga yang baik. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli. Yang sebaik kalian orang yang paling baik dengan keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli. Sedangkan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, itu sosok yang pertama beliau ya, bagaimana beliau bisa memperlakukan para istri-istri beliau ya dengan adil. Ya, bagaimana kalau seorang Aisyah radhiyallahu anha sedang marah, gitu kan? Beliau bisa memperlakukannya ya dengan bijak. Gitu. Nah, bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap anak beliau Siti Fatimah misalnya? Bagaimana perlakuan beliau ya begitu sayangnya dengan cucu beliau Hasan dan Husain? Ya, nah, jadi ya ketika Rasulullah SAW sedang sholat, ya, ketika sedang sujud, kemudian cucu beliau Hasan dan Husain ya naik ke atas punggung beliau. Ya, tidak serta-merta Rasulullah SAW bangkit ya untuk melaksanakan tahiyat gitu. Tapi Rasulullah biarkan dulu kedua cucunya itu bermain ya, seakan-akan punggung Rasulullah seperti kuda gitu kan, dia naik di atas punggungnya ya. Jadi sosok tauladan yang luar biasa Rasulullah SAW itu dalam keluarga ya. Jadi kalau seandainya ya kita ingin menjadikan ya, Rasulullah SAW sebagai tauladan dalam hidup ini, sebenarnya sudah nggak usah melirik yang lain lagi ya. Kita baca buku sirah itu aja udah cukup ya. Jadi ya sosok Rasulullah dalam rumah tangga bukan berarti rumah tangga Rasulullah SAW itu tidak ada masalah sama sekali. Justru ya ketika ada masalah dalam rumah tangga beliau bisa menyelesaikannya dengan bijak. Nah, padahal Rasulullah itu ya istrinya lebih dari satu. Istrinya bukan hanya satu, banyak ya. Bahkan dalam satu masa ya Rasulullah itu punya 9 istri. Maksudnya sudah ada yang meninggal lebih dahulu. Contoh misalnya ketika Rasulullah SAW menikah lagi, itu ketika Khadijah sudah meninggal. Gitu. Ketika menikah dengan Aisyah, ya Khadijah sudah meninggal. Nah, jadi Rasulullah pernah punya istri 9 sekaligus dalam satu masa. Dan ini tidak boleh diikuti oleh umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki istri lebih dari 4 ya. Itu hanya kekhususan. Hanya untuk Rasulullah. Kekhususan ya.
Jadi kalau umat Nabi Muhammad ingin ikut, nggak boleh lebih dari 4, maksimal 4. Itu pun kalau bisa adil. Kalau nggak bisa adil, jangan coba-coba. Itu. Nah itu yang ketiga, ya, kita bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam rumah tangga. Yang keempat, ya, kita bisa menjadikan Rasulullah SAW itu suri tauladan sebagai apa? Pemimpin agama. Kalau pemimpin agama itu memang Rasulullah adalah ahlinya, gitu kan? Tidak bisa kita pungkiri lagi. Karena semua kita ini belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar apapun itu, semuanya sumbernya cuma satu, yaitu Rasulullah SAW. Jadi wajar kalau ada syair mengatakan masdarul ilmi, Rasulullah SAW sumber segala ilmu, karena ya beliau lah, ya, kita dapat semua ilmu pengetahuan, ya, yang awalnya kita tidak tahu, kalau kita baca sirah Nabi akhirnya kita tahu. Yang awalnya kita sangat jahil sekali, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, ya, maka kita jadi tahu. Maka kita jadikan sosok Rasulullah SAW itu sebagai tauladan dalam memahami ilmu, dalam mencari ilmu. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Atau disabdanya yang lain misalnya, ya, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Nah, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang sedang menuntut ilmu di umrah sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus memiliki ilmu? Ya karena inilah ya ciri umat Nabi Muhammad itu, mereka memiliki ilmu yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Karena kalau kita memiliki ilmu, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan angkat derajat kita. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, ya, derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi kalau kita membahas tentang ilmu, banyak sekali, ya, manfaat-manfaat menuntut ilmu. Nah, Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kepada kita kalau kita mengerjakan sesuatu harus pakai ilmu, ya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan akal pikiran kita saja. Ya. Contoh misalnya ada penghinaan terhadap Rasulullah SAW di Prancis baru-baru ini, ya, mungkin kita sudah tahu sama-sama, ya. Nah, itu karena apa? Karena tidak memiliki ilmu, tidak kenal dengan sosok Rasulullah SAW, termasuk presidennya itu. Ya. Presiden Prancis mengatakan itu adalah bagian dari mengekspresikan diri, ya, itu hak manusia, hak asasi manusia. Tapi giliran yang lain dia tidak mengikuti. Nah, itu kan standar ganda, gitu kan. Nah, terkadang mereka, ya, mengikuti bagaimana cara mereka beriman, ya. Beda kalau cara mereka beriman, mungkin bagi mereka, ya, Tuhan mereka dihina pun mungkin mereka tidak marah. Tapi kalau kita beda, ya, kita wajib marah ketika Nabi Muhammad SAW dihina, dilecehkan. Nah, standar keimanan kita beda dengan standar keimanan mereka. Makanya, ya, kita sebagai umat Rasulullah SAW wajib membela Rasulullah SAW. Apapun yang dilakukan orang terhadap pelecehan-pelecehan pada Rasulullah SAW, kita wajib membela, gitu kan? Nah, jadi, ya, Rasulullah SAW sebagai sosok yang paling sempurna kehidupan beliau, ya, yang paling pas untuk dijadikan kita rule of life, gitu kan, sebagai tauladan kita dalam kehidupan kita. Maka kita harus kenal Rasulullah SAW itu mulai dari lahir sampai beliau meninggal. Bahkan semua aspek kehidupan Rasulullah SAW itu bisa kita ikuti kalau kita mau mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, ya. Dan mudah-mudahan, ya, para mahasiswa dan mahasiswi, adik-adik di umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji ini semuanya bisa mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sebagai individu pribadi yang mandiri, baik itu sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan juga agama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.